Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang bab aspek lingkungan bidang usaha jasa pembuat kebaya dengan beranggotakan kelompok Muhammad Haji Setiawan dengan NIM 1861010, A. Araf Maulana Usbagisan dengan NIM 1861081. Yang pertama, aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisa guna studi kelayakan bisnis. Michael A. Porter mempunyai konsep kompetitif strategi yang menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Lalu R.E. Freeman sebagaimana dikutip oleh Whelan merekomendasikan aspek yang keenam untuk melengkapinya. Keenam aspek yang menjadi pokok bahasan tersebut adalah 1. Ancaman masuk pendatang baru. 2. Persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. 3. Ancaman dari produk pengganti. 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyer. 5. Kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Yang terakhir, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Yang kedua itu mengapa menganalisa aspek lingkungan. Karena analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang dijalankan dan apakah bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Yang bertujuan untuk menganalisa kondisi lingkungan operasional. 2. Menganalisis kondisi lingkungan industri. 3. Menganalisis lingkungan ekonomi. 4. Menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. 5. Menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Selanjutnya, penerapan analisis SWOT. Pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Tujuan lain diperlukan analisa SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan yang dikenal dengan istilah siklus daur hidup produk. Selanjutnya, lingkungan organisasi. Kekuatan strength, peminat yang banyak, peraturan dan perundang-undangan tersedia cukup, armada dan peralatan yang terfasilitasi dengan lengkap. Kelemahannya, modal yang sangat besar, membutuhkan SDM dengan keterampilan khusus, harus memiliki karakter khas daripada produk. Lingkungan industri, peluangnya itu ada usaha jenis ini banyak diminati. Kedua, keuntungan menjanjikan. Yang ancamannya itu berupa persaingan baru, perubahan tren, model, dan bahan yang harus mengikuti zaman. Lingkungan makro. Yang pertama, ekonomi. Dapat membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan usaha kebaya, pemilik usaha bisa menggandeng pembuat batik di sekitar untuk berkolaborasi sehingga bisa mengangkat perekonomiannya. Yang kedua, politik. Perusahaan sangat mempertimbangkan undang-undang yang mengatur bisnis yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat, dan melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali. Dampak lingkungan. Mengurangi penggunaan bahan tekstil yang mengutamakan bahan alami seperti kain sutra dan lain-lain agar kain bisa terurai dan bisa didaur ulang lagi. Teknologi. Perusahaan selalu mengamati tren-tren teknologi baru untuk memberikan nilai unggul dalam memuaskan kebutuhan akan merangsang aktivitas investasi dan ekonomi. Perusahaan selalu mengamati langkah perubahan teknologi yang semakin cepat, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran litbang yang beragam, peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Yang selanjutnya, sosial. Perusahaan cenderung untuk mempertahankan banyak keyakinan dasar dan nilai-nilai pemasar agar perusahaan memiliki kesempatan untuk
mengubah nilai-nilai sekunder yang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengubah nilai-nilai dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.